Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisya Rizkia Putri dengan NIM F1D221006 akan menjelaskan materi energi gerak harmonik sederhana. Energi gerak harmonik sederhana terbagi menjadi energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Energi potensial ini penjelasannya sama dengan mengambil dari sistem pegas. Sistem pegas mempunyai konstanta pegas. Ketika pegas ditarik, maka pegas ini mempunyai potensi untuk bergerak. Maka disebut dengan energi potensial. Menurut hukum Hooke, energi potensial adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali Y kuadrat. Ini yang disebut dengan energi potensial pada gerak harmonik sederhana. Ingat bahwa K sama dengan M dikali omega kuadrat. Maka disubstitusikan ke rumus EP. Energi potensial maksimum terjadi pada saat Y sama dengan A, atau pada saat simpangan terjauh atau amplitudo. Energi potensial bernilai minimum saat Y bernilai 0 atau pada titik keseimbangan. Dilihat dari gambar, maka posisinya berada pada simpangan maksimum, maka terjadi nilai EP maksimal atau paling besar. Sementara pada posisi setimbang terjadi nilai EP yang kecil atau minimum. EP sama dengan 0. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi ketika benda bergerak. Rumus energi kinetik umumnya setengah mv kuadrat. Kemudian V di sini dimasukkan untuk kecepatan khusus gerak harmonik sederhana. Maka menjadi EK sama dengan setengah M. V-nya jadi A omega cos omega T plus theta 0 pangkat 2. Kemudian pangkat 2 ini milik A omega dan milik cos. Sehingga A kuadrat omega kuadrat cos omega T plus theta 0 pangkat 2. Ingat rumus identitas trigonometri. Sin theta kuadrat ditambah cos theta kuadrat sama dengan 1. Maka diganti cos theta kuadrat sama dengan 1 min sin theta kuadrat. Maka disubstitusikan dengan atas, maka EK sama dengan setengah MA kuadrat omega kuadrat buka kurung 1 kurang sin omega T plus theta 0 pangkat 2. Kemudian A pangkat 2 dimasukkan, maka menjadi EK sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat min A kuadrat sin omega T plus theta 0 pangkat 2 dengan setengah K A pangkat 2 min Y pangkat 2. EK sama dengan setengah K buka kurung A kuadrat min Y kuadrat. EK bernilai maksimum ketika Y sama dengan 0 atau titik keseimbangan. Sementara EK bernilai minimum saat amplitudo atau simpangan terjauh. Posisi C dan posisi A memiliki EK minimum. Pada posisi B nilainya maksimum. Secara logika, di titik terjauh tidak minimum, maka masih bisa bergerak lagi ke atas. Titik terjauh ini berada di A dan C, sehingga kecepatan harus minimum, maka EK minimum. EK energi kinetik, K konstanta, Y simpangan, A simpangan terjauh, M massa beban, omega kecepatan sudut. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Tinggal dimasukkan energi mekanik sama dengan setengah KY kuadrat ditambah K buka kurung A kuadrat min Y kuadrat tutup kurung. Kemudian setengah K dimasukkan ke dalam menjadi EM sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah KA kuadrat min setengah KY kuadrat. Di sini ada minus
setengah KY kuadrat dan plus KY kuadrat, maka akan habis. Tersisa EM sama dengan setengah KA kuadrat dengan K M dikali omega kuadrat. Kemudian energi potensial, kinetik, dan mekanik jika dirangkum menjadi satu tabel menjadi energi potensial mempunyai titik keseimbangan Y sama dengan 0, maka nilainya minimum, sementara pada titik terjauh nilainya maksimum. Berkebalikan dengan energi kinetik. Energi kinetik titik seimbang nilainya maksimum, titik terjauh nilainya minimum. Sementara energi mekanik mau di titik seimbang maupun di titik terjauh, maka rumusnya sama atau nilainya sama karena sifatnya kekal, di mana benda tersebut nilainya selalu tetap. Contoh soal, pegas dengan konstanta 250 Newton per meter ditarik sejauh Y dari titik seimbangnya. Ketika dilepas, pegas tersebut bergetar secara harmonik dan memiliki energi potensial pegas sebesar 0,45 Joule. Tentukan nilai Y. Maka diketahui K sama dengan 250 Newton per meter. Kemudian bergetar secara harmonik dengan energi potensial EP sama dengan 0,45 Joule. Maka ditanya Y, simpangan. Maka jawab EP sama dengan setengah K dikali Y kuadrat. EP-nya 0,45 sama dengan setengah dikali 250 dikali Y pangkat 2. Maka dapat pindah ruas 0,45 kali 2 sama dengan 250 dikali Y kuadrat. Sehingga Y sama dengan akar dari 0,45 dikali 2 per 250. Y sama dengan akar dari 3,6 kali 10 pangkat min 3. Y sama dengan 0,06 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febiani, NIM F1D221008. Saya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gerak harmonik sederhana beban massa pada pegas. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon atau sama konstan. Dalam gerak harmonik terdapat beberapa besaran fisika yang dimiliki benda, di antaranya 1. Simpangan atau Y, jarak benda dari titik kesetimbangan. 2. Amplitudo atau A, simpangan maksimum atau jarak terjauh. 3. Frekuensi atau F, banyaknya getaran setiap waktu. 4. Periode atau T, banyaknya waktu dalam satu getaran. Contoh aplikasi gerak harmonik sederhana dijelaskan pada kasus ayunan bandul dan pegas. Ayunan bandul sederhana atau disebut juga pendulum. Satu getaran adalah gerak bolak-balik dari A, B, C, B, A. Posisi B merupakan titik setimbang. Kecepatannya maksimum, Y maksimal. Percepatannya 0, A sama dengan 0. Posisi A atau titik C, simpangan maksimum, Y maksimal. Percepatan maksimum A maksimal, kecepatan 0, V sama dengan 0. Persamaan T besar sama dengan T kecil per N atau F sama dengan N per T kecil. Hubungan T besar dan F, T sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per T. Diketahui F sama dengan frekuensi atau Hz, T sama dengan periode atau S, N sama dengan getaran, T kecil sama dengan waktu atau S. Dalam ayunan bandul sederhana, periode ayunan tergantung dari panjang tali dan gravitasi. Semakin besar tali, maka semakin besar juga periodenya, seperti persamaan berikut.
T besar sama dengan 2pi akar dalam kurung L besar per G, atau F sama dengan 1/2pi akar G per L besar. Keterangan: T sama dengan periode atau S, L panjang tali atau M, G percepatan gravitasi, M per S kuadrat. Gerak harmoni pada pegas. Pada pegas ini periodenya ditentukan menggunakan rumus T sama dengan 2pi akar M per K, atau F sama dengan 1/2pi akar K per M. Keterangan: T sama dengan periode atau S, M sama dengan massa beban atau kilogram, K sama dengan konstanta pegas atau N per M. Pada pegas, periode dipengaruhi oleh massa beban dari nilai konstanta pegas. Semakin besar massa beban, maka semakin besar nilai periodenya. Sedangkan dengan konstanta pegas, semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil nilai periodenya. Terima kasih.